Selamat malam. Staf khusus milenial Presiden tengah jadi sorotan. Mulai dari soal beredarnya surat kepada para camat hingga penunjukan perusahaan milik staf sus sebagai mitra kerja pemerintah. Banyak pihak menuding tindakan mereka tak pantas, syarat konflik kepentingan, bahkan aji mumpung. Malam ini, inilah Rosi, aji mumpung staf Presiden. Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya, harian, mingguan, bulanan, memberikan gagasan-gagasan segar yang inovatif, sehingga kita bisa mencari cara-cara baru, cara-cara yang out of the box, yang melompat untuk mengejar kemajuan negara kita. Aji mumpung staf Presiden, itulah tema Rosi malam hari ini. Warganet, saya mengundang Anda untuk memberikan tanggapan Anda soal apa yang selama ini dilakukan atau menjadi perbuatan staf khusus milenial Presiden. Mention at Kompas TV, hashtagnya adalah Staf Sus Presiden. Live streaming bisa Anda ikuti melalui kompas.tv/live. Surat kepada para camat dari staf khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra menjadi sorotan. Surat dengan kop lambang Garuda itu milik Sekretariat Kabinet meminta para camat bekerja sama dengan PT Amarta, perusahaan milik Andi, untuk menangani corona. Andi Taufan akhirnya menarik surat itu dan memberikan klarifikasi. Ia mengaku surat yang dikirimnya untuk mendukung program desa lawan COVID-19 yang digagas Kementerian Desa. Lantas, bagaimana Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi merespons surat itu? Sudah adakah investigasi tentang hal ini? Saya sudah terhubung dengan Wakil Menteri Desa PDTT Budi Ari Setiadi. Selamat malam, Pak Wamen. Selamat malam. Pak Wamen, Anda mengatakan beri saya waktu untuk menyelidiki ini secara tuntas. Saya sangat memahami kemarahan publik atas apa yang terjadi. Ini adalah hal yang Anda katakan pada wawancara Aiman di Sapa Malam Kompas TV beberapa hari lalu. Sudahkah Anda mendapatkan hasil atas penyelidikan Anda untuk mendapatkan hasil yang tuntas dan terbuka? Setelah wawancara dengan Mas Aiman, saya memang langsung mengontak seluruh jajaran eselon 1 Sekjen di Kementerian Desa untuk segera mencari tahu dan menyelidiki persoalan surat menyurat dari Mas Andi. Nah, hingga tadi pagi kami belum menemukan adanya indikasi-indikasi keterlibatan aparat atau pejabat di lingkup Kementerian Desa PDTT. Belum ya? Belum menemukan. Anda menggunakan terminologi, Pak Wamen, Anda menggunakan terminologi belum. Artinya itu masih membuka, apakah itu masih membuka kesempatan ada yang masih bisa digali, dituntaskan? Begini, pengertian belum ini artinya kami melihat sejauh ini tidak ada pihak-pihak di jajaran Kementerian Desa dan PDTT ini tahu-menahu atau mengetahui masalah surat tersebut, termasuk juga soal coretan-coretan merah tersebut. Tetapi kami membuka kepada publik atau siapapun yang punya informasi lain, data-data atau temuan-temuan baru, silakan saja. Karena Kementerian Desa ini kan bekerja dalam bentuk proses, prosedur, mekanisme yang SOP yang berlaku. Oke, Pak Wamen, begini, Bung Budi, begini, Anda cukup keras ya merespon soal kasus ini. Padahal Menteri Anda sendiri bilang ini masalah biasa, ini soal birokrasi aja, begitu. Kenapa Anda kok lebih keras dari menterinya?
Bukan. Walaupun bagaimana, ini kan staf khusus presiden ini kan anak-anak muda yang potensi. Mereka anak-anak muda yang punya waktu yang masih panjang untuk berbakti bagi negeri ke depan. Mengapa Anda tidak melihat bahwa ini hanya ketidaktahuan atau kenaifan anak muda tentang birokrasi? Hingga hari ini, hingga saat ini, saya menyimpulkan ini sebuah kelalaian. Hanya kelalaian? Ini kelalaian. Kecuali nanti pada perkembangannya ada temuan-temuan baru atau fakta-fakta baru, data-data baru, ya silakan saja. Kalau memang itu ada pelanggaran hukum, jadi proses saja secara hukum. Tapi hingga hari ini, saya menyimpulkan ini sebuah kelalaian. Sebuah kelalaian dari sebuah keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana tata cara organisasi dan birokrasi di Republik Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan isi surat itu. Surat itu sudah ditarik, ada permintaan maaf. Hari yang sama ketika Anda diwawancarai di Kompas TV bersama Aiman, saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat itu. Artinya, apa ini artinya bahwa Kemendes tidak akan bermitra dengan Amarta? Atau yang saya ingin katakan adalah ketika surat menyurat itu sudah sesuai dengan birokrasi, misalnya menyurat saja kepada Kemendes, lalu nanti Kemendes yang akan menyurati camat. Jika proses birokrasi itu yang ditempuh, apakah secara substansi menunjuk Amarta sebagai mitra pemerintah juga Anda benarkan? Begini, hingga saat ini kami tidak punya komitmen kerjasama apapun dengan yang namanya PT Amarta. Persis, itu sudah Anda katakan di Kompas TV. Yang ingin saya tanyakan lebih lanjut adalah apakah jika proses birokrasi ini sudah ditempuh dengan sesuai dengan jalurnya, apakah memang Kementerian Desa bisa bermitra dengan Amarta yang dimiliki oleh staf khusus milenial presiden? Begini, prinsip kami Kementerian Desa ini kan bekerja sama dengan sebanyak mungkin pihak-pihak. Karena kemajuan Indonesia, kemajuan desa itu harus bekerja sama dengan banyak pihak. Termasuk perusahaan milik staf khusus milenial presiden. Memang saya juga memahami kritisan publik tentang fenomena ini. Karena biar bagaimanapun nanti memang bisa menimbulkan persepsi ada abuse of power, ada penyalahgunaan wewenang dan lain-lain. Pak Wamen, maaf Pak Wamen, ya. Apakah Anda ini hanya sekedar karena persepsi publik atau berdasarkan keyakinan Anda bahwa bermitra dengan usaha milik lingkar kekuasaan itu sejatinya adalah konflik of interest? Begini, secara etik memang tidak dimungkinkan. Atau boleh kami katakan bahwa sebaiknya pejabat publik jangan berbisnis lah. Sebaiknya? Apalagi yang menimbulkan konflik of interest. Sebaiknya, bukan pejabat publik itu punya tanggung jawab. Bung Budi, Anda hanya mengatakan sebaiknya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah Kemendes dengan pada malam hari ini kita bicara, Anda mengatakan dengan jelas tidak boleh ada perusahaan yang dimiliki oleh lingkar dalam kekuasaan istana untuk ikut bermitra dengan pemerintah? Ya, saya pikir itu saran yang baik. Karena biar bagaimanapun ini kita untuk mengurangi atau menghilangkan prasangka-prasangka di masyarakat. Karena kalau ada penyalahgunaan, ada abuse of power, ini kan akan menimbulkan persepsi negatif, termasuk pada kinerja dan tata kerja di Kementerian Desa PDTT. Karena biar bagaimanapun apa yang kita lakukan pasti kan diaudit. Di audit kelihatan siapa mitranya, siapa orangnya yang bertanggung jawab untuk itu. Saya juga termasuk yang kurang atau tidak setuju jika ada pejabat-pejabat publik ikut dalam proyek-proyek atau kepentingan di Republik ini. Anda mengatakan dalam wawancara di Kompas TV, dalam setiap krisis selalu ada penumpang gelap. Apakah ini mengacu pada konteks perusahaan-perusahaan mitra pemerintah yang dimiliki oleh lingkar dalam kekuasaan di saat krisis semacam ini? Nah, itulah yang kami sayangkan. Karena kan pertanyaan saya adalah apakah Anda mengacu pada perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra pemerintah yang dimiliki oleh lingkar dalam kekuasaan di saat krisis? Ya atau tidak? Iya, sebaiknya janganlah. Kalau boleh lebih tegas lagi, sebaiknya janganlah.
Janganlah pejabat-pejabat publik itu ikut berbisnis. Bukan itu pertanyaan saya, Pak Wamen. Anda ketika mengatakan bahwa selalu ada penumpang gelap dalam situasi krisis, apakah Anda mengacu pada perusahaan-perusahaan, 2 perusahaan dimiliki oleh lingkar dalam kekuasaan yang menjadi mitra pemerintah untuk mengatasi krisis ini? Apakah Anda mengacu pada 2 perusahaan ini sebagai penumpang gelap? Bukanlah, saya nggak bertujuan atau bertuju pada 1-2 perusahaan, tapi kepada siapapun pihak-pihak di dalam pemerintahan untuk menjaga amanah ini dengan baik. Saya tidak tertuju pada 1-2 perusahaan, pada siapapun pejabat publik di Republik ini, pejabat publik pusat, daerah maupun pejabat publik yang punya tanggung jawab, punya wewenang yang begitu besar. Jangan disalahgunakan lah, begitu aja. Bung Ari, kita kembali saat lagi.